حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita disehatkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini guna untuk menjalankan rangkaian ibadah salat maghrib dan dilanjut dengan thalabul ilm. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehadiran kita dalam majelis ilmu ini mudah-mudahan setiap jengkal langkah kita Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita, dan Allah mudahkan jalan kita menuju surganya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita awali kajian pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang telah sampai pada hadis yang ke-22 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari, dari Abu Abdillah yakni Jabir bin Abdillah Al-Ansari, di mana dia adalah dari kalangan sahabat Ansar. Sahabat Ansar itu adalah para sahabat yang mereka telah beriman sebelum kehadiran sahabat Muhajirin atau kaum Muhajirin. Mereka yang memberikan pertolongan sumbangsih untuk keluarganya yang hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, itu namanya Al-Ansar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah senantiasa meridhai dari mereka berdua. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang laki-laki, sa'ala, yang bertanya laki-laki itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian laki-laki itu berkata, ara'aita, bagaimana menurut pendapat engkau ya Rasul, idza shallaitul maktubat, apabila aku telah melakukan sholat al-maktubat yang telah diwajibkan, yakni sholat 5 waktu. Wasumtu ramadhana, dan aku telah puasa pada bulan Ramadan. Wa ahlaltul halala, dan aku telah halalkan hal-hal yang halal. Wa haramtul harama, dan aku haramkan hal-hal yang telah diharamkan. Walam azid ala dzalika syai'an, sementara aku tidak menambahkan atas hal itu sedikit pun. Aku hanya menjalankan yang wajib, salat yang fardu, puasa yang fardu. Lalu kemudian aku menghalalkan yang dihalalkan oleh Allah, aku mengharamkan apa yang Allah haramkan. Aku tidak menambahkan sedikit pun. A'adkhulul jannah,
Apakah aku bisa masuk surga dengan amalan itu? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, iya, kamu masuk surga." Rawahu Muslim, ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada penjelasan wa makna haramtul halala, yang dikatakan aku haramkan hal-hal yang haram itu adalah ijtanabtuhu, aku menjauhi yang diharamkan. Tidak sekedar mengatakan itu haram tetapi dia melakukannya, tidak. Lalu kemudian wa makna ahlaltul halala, dan makna aku halalkan hal-hal yang halal adalah fa'altuhu mu'taqidan hillahu, aku lakukan secara etikat tentang apa yang dihalalkan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, secara garis besar orang itu akan mudah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga manakala memenuhi dua unsur, dua hal. Dan itu diungkapkan oleh Allah di dalam surah yang kedua ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wa basyir, dan berikan kabar gembira, dan gembirakanlah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan mereka yang beramal solih, anna lahum jannat, sesungguhnya bagi mereka adalah surga-surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al anharu, sungai-sungai. Al-ayah. Para jamaah sekalian, ketika kita adalah bagian orang yang beriman dan keimanan kita tidak kita nodai dengan kesyirikan-kesyirikan, karena kalau ada kesyirikan-kesyirikan yang kemudian kita tidak mentaubatinya, maka amalan kayak apapun itu sirna, tidak bermanfaat. Sebagaimana Rasul katakan, salah satun, ada tiga hal, la yanfa'u ma'ahunna amal, di mana amal itu tidak bermanfaat manakala ada tiga hal itu. Tiga hal itu, yang pertama al-isyraku billah, yaitu mempersekutukan Allah. Yang kedua adalah uququl walidain, yaitu durhaka sama ibu bapak. Yang ketiga itu adalah wal firaru aniz zahfi, yaitu lari dari peperangan. Maka ketika kita menjaga keimanan kita, kita jauhkan dari kesyirikan-kesyirikan, lalu kemudian kita beramal yang solih sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beriman, maka cukup itu. Kemudian kata Allah, anna lahum jannat, sesungguhnya bagi mereka akan mendapatkan surga-surga. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebetulnya mudah, ringan sebetulnya, tetapi yang menjadikan berat itu adalah karena kita seringkali terprovokasi atau tunduk kepada keinginan hawa nafsu kita. Dan surga yang indah itu adalah seringkali kemudian tidak memiliki daya tarik, karena surga itu adalah dihijabi dengan hal-hal yang tidak disukai. Jadi wahujibatil jannatu bil makarih, jadi surga yang indah itu terhijab, tertutup
Dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sebetulnya secara nafsu kita malam-malam lalu kemudian terdengar azan subuh, lalu kemudian kita dipaksa oleh Allah untuk kemudian sholat. Secara nafsi itu tidak menyenangkan. Ketika Ramadan kemudian kita diperintah oleh Allah untuk puasa, secara nafsu itu adalah tidak menyenangkan. Kita kemudian ketika ada kelebihan harta lalu kemudian kita dianjurkan untuk bersedekah, diperintahkan untuk zakat, itu adalah tidak menyenangkan. Sekali lagi secara nafsu itu tidak menyenangkan. Tetapi itulah surga, keindahannya yang luar biasa. Sampai kemudian dibahasakan itu surga itu mala ainun ra'at, yaitu pandangan mata tidak pernah melihat hal-hal yang seindah yang ada di surga. Wala udhunun sami'at, dan telinga kita yang pernah mendengarkan suara-suara yang indah tidak akan pernah menyentuh suara-suara yang indah di surga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan kemudian hati kita atau kemudian angan-angan kita membayangkan yang indah-indah itu pun juga tidak akan pernah menyentuh keindahan yang sesungguhnya surga. Tapi itu semuanya itu kemudian mendadak tidak memiliki daya tarik, karena surga itu adalah terhijabi dengan hal-hal yang tidak disukai. Sementara wahujibatin naru bisyahawat, neraka itu dihijabi, ditutupi dengan hal-hal yang menyenangkan. Neraka yang angker, neraka yang dahsyat siksaannya, yang luar biasa. Tidak ada siksaan yang ada di dunia yang melebihi terhadap siksaan yang ada di neraka. Tetapi dahsyatnya siksaan neraka itu terhijabi dengan hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu kita. Para jamaah sekalian, bermain perempuan itu menyenangkan secara nafsu. Kemudian kita tidak usah repot-repot kerja korupsi, itu menyenangkan secara nafsu. Lalu kemudian kita pada saat ada orang yang kemudian mengecewakan, lalu kemudian kita maki-maki orang itu lega secara hawa nafsu. Dan itulah sehingga seringkali kemudian orang itu terjebak dengan kemudian mengikuti hal-hal yang menyenangkan secara nafsu, lalu kemudian dia tidak produktif, artinya tidak melakukan suatu amalan-amalan kebaikan yang menuju kepada surga. Sebetulnya surga itu ringan. Kata Nabi, kalau sekiranya sebagaimana laki-laki tadi berkata, ya Rasul, bagaimana ketika aku sholat 5 waktu aku penuhi, lalu kemudian puasa Ramadan aku penuhi, yang halal aku kemudian laksanakan, yang haram aku haramkan dan aku jauhi, apakah aku masuk surga? Naam, kata Rasul, iya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka ada seorang namanya tadi Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari Al-Khazraji. Itu adalah Jabir radhiyallahu ta'ala, itu adalah akhir daripada perjalanannya beliau tersebut itu wafat di kota Madinah. Dan kemudian ia memiliki halakoh keilmuan. Jadi halakoh sebagaimana kalau di Al-Falah ini, itu kemudian ada kelompok-kelompok halakoh ilmu. Halakoh di dalamnya tadarus Al-Quran dan sebagainya itu. Lalu kemudian suatu ketika yang namanya Jabir itu, jadi dia tersebut itu berdoa, dia menginginkan untuk kemudian
dia menyatakan gini, sesungguhnya anistashhada abi fi ghazwati Uhud, sesungguhnya ayahku, katanya si Jabir itu, ayahku tersebut itu adalah mati syahid dalam perang Uhud. Perang Uhud itu peperangan yang kedua setelah Badar. Di awal itu adalah menang kaum muslimin, tapi kemudian di akhirnya itu adalah terkalahkan oleh kaum kafir Quraisy. Lalu kemudian walahu ma'a abihi wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan kala itu adalah Jabir bersama ayahnya dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah ketika kemudian ayahnya tersebut itu meninggal dunia dalam peperangan Uhud itu, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerangkan ya tentang ayah daripada Jabir. Apa itu? Jadi summa ba'da dzalik lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabiran. Suatu ketika Rasul itu berjumpa dengan Jabir. Lalu kemudian dia berkata kepada Jabir, "Halumma ya bunayya, kesinilah engkau wahai anakku. Atadri madza fa'alallahu bi abika? Apakah engkau tahu apa yang diperbuat oleh Allah terhadap ayahmu yang syahid itu? Laqad ahyahu, sungguh Allah itu telah menghidupkan ayahmu." Karena Allah menyatakan bahwa wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira bahwa mereka yang dibunuh di jalan Allah mereka itu adalah orang-orang yang mati. Bal ahya, akan tetapi ahya'un, bal ahya'un, mereka itu hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzaqun, dan mereka dikasih rezeki. Maka ketika itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, ayahmu dihidupkan oleh Allah. Lalu kemudian apa? Dan tidaklah Allah berbicara kepada seseorang selain ayahmu. Qala, lalu kemudian Allah tersebut itu berkata kepada ayahmu, tamanna ya abdi, wahai hambaku, engkau menginginkan apa? Qala atamanni ya Rabb an tu'idani ila dunya uqatilu fi sabilika wa astashhadu marratan ukhra. Jadi orang yang mati syahid ini, Bapak Ibu sekalian, maka nyawanya, rohnya itu adalah diletakkan di paruh daripada burung hijau, yang kemudian ini kemudian dibawa untuk terbang ke surganya Allah dan kemudian merasakan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Setelah itu kemudian baru kemudian orang yang mati syahid itu ditanya oleh Allah, kamu pengen apa? Maka kemudian jawabannya semuanya adalah, ya Rabb, kami sudah puas menikmati keindahan-keindahan yang ada di surga. Karena mereka yurzaqun, langsung dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah bertanya lagi, kamu pengen apa? Maka kemudian lagi-lagi dia menjawab, ya Rabb, ya, kami sudah ridho, sudah puas dengan apa yang ada di surga ini. Lalu kemudian ketiga kalinya pun juga Allah bertanya, pun juga jawabannya sama. Setelah itu kemudian Allah tidak menawari lagi. Setelah itu kemudian apa? Tiba-tiba orang itu mengatakan, atamanni ya Rabb, aku menginginkan antu'idani ila dunya, aku menginginkan jika engkau mengembalikan kami ke dunia, uqatilu fi sabilik, kalau engkau kembalikan aku ke dunia, maka aku akan berperang di jalanmu lagi ya Allah, dan kemudian aku mati syahid lagi marratan ukhra, untuk kali berikutnya.
Ketika kemudian orang yang mati syahid itu minta kemudian dikembalikan ke dunia lagi, maka kemudian Allah katakan qala sabaqat kalimatuna annahum ilaiha la yurja'un ay intahal amru tamanna. Sudah selesai, kalian tidak akan pernah dikembalikan lagi ke dunia. Andai kata Pak, orang yang mati syahid dituruti kemudian kembali ke dunia lagi, habis orang-orang kafir itu Pak. Kenapa? Mereka tidak ada takut sama sekali. Urat takutnya itu hilang. Kenapa? Mereka sudah merasakan nikmat yang ada di surga. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ada yang mengatakan bahwa laki-laki yang bertanya kepada Rasul tentang sholatnya yang apa? Sholatnya hanya yang wajib saja, puasanya hanya yang fardu saja, itu namanya Nu'man bin Qawqal Abu Amr bin Salah. Nah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan kita? Para jamaah sama, andai kata kita bisa menjaga yang diharamkan benar-benar kita tinggalkan, yang dihalalkan kita lakukan, walaupun kita tersebut itu sholat fardu saja, puasa fardu saja, yang nawafil tidak dilakukan, yang sunnah tidak dilakukan, maka orang itu akan dijamin masuk surga. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ini adalah diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lalu kemudian kala itu Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Abu Umamah menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada', di mana Rasul itu berkhutbah pada haji wada'. Yaqulu, lalu kemudian Nabi itu berkata, ayyuhan nas ittaqullah, wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah, wasallu khamsakum, dan salatlah kalian 5 waktu kalian, wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian Ramadan 1 bulan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian, wa ati'u idza amarakum, dan taati apa yang Allah perintahkan kepada kalian, tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk ke surga Tuhan kalian. Jadi kalau sekiranya kita bertakwa kepada Allah, kemudian sholatnya 5 waktunya dijaga, puasanya pun juga tidak anggar puasa, tapi benar-benar matanya puasa, pandangan matanya puasa, terjaga, kemudian pendengarannya terjaga, lisannya terjaga, tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, tetapi semuanya terjaga. Kalau model begitu puasa kita, dan kemudian sholat kita tersebut itu khusyuk, di mana kita tersebut alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, terasa kita tersebut itu adalah beraudiensi dengan Allah, meeting sama Allah, wa annahum ilaihi rajiun, kala sholat itu kemudian kita terasa bahwa kita tersebut itu pasti ada perasaan, ada keyakinan kita pasti akan kembali kepada Allah. Itu yang akan melahirkan kekhusyuan. Apabila itu yang kita lakukan, andai kata tidak melakukan sholat sunnah, maka dijamin oleh Allah masuk surga. Para jamaah sekalian, lek awak dhewe kakan dosa, kakan dosa ya kudu tutupane itu adalah berbanyaklah rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kemudian kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati Rabi'ah, di mana Rabi'ah itu membawakan air untuk keperluan buang hajat Rasul dan wudhu Rasul. Setelah itu kemudian Rasulullah menyatakan kepada Rabi'ah, wahai Rabi'ah, salni, mintalah kamu kepadaku. Maka kemudian Rabi'ah itu menyatakan, ya Rasul, aku kepingin menjadi murafaqataka fil jannah, aku ingin menjadi temanmu di surga. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau memang kamu ingin menjadi temanku di surga, maka tolonglah aku dengan bikas rotis sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah. Jadi ini tidak terbatas hanya sholat fardu, tetapi juga yang sunnah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang namanya al-maktubat itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah. Kalau sholat maktubat adalah sholat-sholat yang diwajibkan oleh Allah, sebagaimana tertera di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban atas orang-orang yang beriman, di mana kitabam mawquta, suatu kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka suatu ketika datanglah seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian laki-laki itu menyatakan, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku madza faradallahu alaihi, apa yang Allah fardukan kepadaku. Jadi laki-laki itu mengatakan, ya Rasul, ajarkan kepadaku apa yang Allah fardukan kepadaku. Qala, yang difardukan oleh Allah adalah khamsu salawatin fil yaum wal lailah. Jadi yang diwajibkan oleh Allah itu adalah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu yang fardu. Qala, halif tarodo alayya ghairaha, apakah wajib atasku selain sholat 5 waktu itu ya Rasul? Qala, Nabi mengatakan, la, tidak wajib yang lainnya selain 5 waktu itu. Illa an tatawwa'a, kecuali sholat sunnah tatawwu. Lalu kemudian apa? Qala, laki-laki itu mengatakan lagi, summa madza, kemudian apalagi ya Rasul yang difardukan kepadaku? Qala, shaumu syahri Ramadan, yaitu puasa pada bulan Ramadan. Qala, lalu kemudian laki-laki itu berkata, halif taradhu alayya ghairah, apakah ada selain itu yang difardukan oleh Allah kepadaku? Qala, Nabi mengatakan, la, ka'ano illa an tatawwa'a, kecuali engkau melakukan ibadah dengan kerelaan hati, ibadah sunnah, puasa sunnah, silakan. Selain Ramadan itu adalah sunnah tatawwu. Selain sholat 5 waktu itu adalah tatawwu. Para jamaah sekalian, lalu kemudian apa? Bertanya lagi laki-laki itu, summa madza, kemudian ya Rasul, apa lagi ya Rasul? Qala, zakatu malika, yaitu yang wajib untukmu adalah zakat hartamu. Lalu kemudian apa? Laki-laki itu mengatakan, hal faradu alaika faradu alaika ghairaha, apakah kemudian hal faradu alayya ghairaha, apakah kemudian wajib atasku selain itu, selain apa zakat mal tadi? Qala, la, tidak.
illa an tatawwa'a, kecuali jika engkau melakukan ibadah tatawwu, sedekah, macam-macam itu, infak, hadiah, hibah dan sebagainya itu. Summa qala, kemudian laki-laki mengatakan, summa madza, kemudian apa lagi ya Rasul yang diwajibkan? Tahujju baitallahi in istata'ta ilaihi sabila, yaitu engkau berhaji ke Baitullah jika engkau memiliki kemampuan untuk menempuh jalan itu. Andai kata sepedaan yang gini kono, sepeda panjal, duku, memakan waktu 6 bulan. Ada yang berapa bulan kemarin itu? Ada yang dulu itu pakai sepeda NMAX, sepeda motor NMAX sampai neng gini kono. Silahkan aja, ya. Pokoknya wajib bagi kamu yang ketika kamu tersebut memiliki kemampuan, apapun fasilitas yang kamu pakai silakan. Tidak harus pesawat, tidak harus unta. Para jamaah sekalian, lalu kemudian apa? Hal faradu alayya ghairah, apakah ada selain itu yang diwajibkan oleh Allah kepadaku? Qala la, enggak, illa an tatawwa'ah, kecuali ibadah tatawwu. Kamu datang sana umroh, kamu kemudian nanti Ramadan umroh, silakan aja. Itu semuanya adalah tatawwu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka kalau sekiranya kita tersebut dia melakukan yang fardu-fardu sebagaimana laki-laki menyatakan itu, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, demi zat di mana Allah telah mengutus engkau sebagai seorang nabi membawa kebenaran, la azidu ala dzalik wala anqusu, aku tidak menambahkan atas hal itu dan aku tidak mengurangi, pokoknya yang fardu aku lakukan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aflaha wa abihi in sadaqah, jika itu benar kamu bahagia, begitu juga ayahmu bahagia. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat Rasul itu mengatakan, man arada ayyanzura ila rajulin min ahlil jannah falyanzur ila hadza, siapa orang yang ingin melihat, memandang kepada laki-laki ahli surga, maka pandanglah laki-laki ini. Laki-laki ini adalah ahli surga, sekalipun itu adalah dia melakukan yang fardu saja. Tapi sekali lagi, kualitas, gak doyan maksiat. Lek awak dhewe doyan maksiat, ojo nyoba-nyoba. Perbanyaklah yang sunnah untuk menutupi daripada kekurangan-kekurangan kita. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan riwayat-riwayat yang semacam ini itu banyak sekali. Maka ada suatu hal, ya. Jadi ada hal yang penting di dalam kita melakukan yang nawafil itu, yang sunnah-sunnah atau yang tatawwu itu. Pertama itu adalah ketika kita tersebut itu melakukan dengan baik, dijaga, dipelihara, wal amnu alal fariidah, dan aman dari kewajiban itu, kama jaa an sallallahu alaihi wasallam annahu subhanahu wa ta'ala awwalu ma yus'alul abdu yaumal qiyamah. Kata Nabi, sesungguhnya nanti pertama kali yang ditanyakan oleh Allah kepada seorang hamba di hari kiamat anis shalah, tentang salatnya. Oleh karena itu saudara-saudaraku sing biyen-biyen gak salat, ayo ndang tobatlah, ndang tobat. Ya, kematian itu kita ndak tahu datangnya kapan. Ayo ndang, wis aja mbedik meneh, aja nakal meneh.
Udahlah rukuk dan sujud bila kita ingin dihargai oleh Allah, bila kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka rukuk sujudlah kita kepada Allah. Fa in kanat mujzi'ah wa wafiyah fabiha wa ni'mah. Apabila kemudian salatnya tersebut itu terjaga sempurna, maka itu cukup. Wasalu hasairu amalihi wa ulhiqat biha jami'al a'mal. Kalau sekiranya sholatnya baik, maka kemudian akan baik pula amal-amal yang lainnya. Lek kate sholatnya baik, kualitas, insya Allah nanti ibadah yang lainnya itu akan ikut kualitas. Tetapi kalau sekiranya wa ingkanat qad naqasat, kalau sekiranya sholatnya kurang, nggak sempurna, banyak orang itu sholat tetapi pikirannya kemana-mana, nggak sadar kalau orang itu adalah berkomunikasi dengan Allah. Mari ngono ora sholat sunnah, cek kendele wong iku. Wa aradallahu bil abdi khairan yaqulu lil malaikah. Dan kemudian Allah mengendaki kebaikan terhadap seorang hamba. Lalu kemudian Allah berkata kepada malaikat, unzuru hal li abdi min nawafil. Jadi ketika orang itu sholat fardunya itu kurang sempurna, maka Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, perhatikan apakah hambaku itu ada sholat nawafil, ada ibadah sunnahnya. Fayakulun, maka mereka para malaikat mengatakan, bala ya Rabb, nggih ya Rabb, banyak ya Rabb. Fayakul ijbiru faridatahu min nafilatihi, sempurnakanlah hal yang fardu itu dengan sholat sunnahnya itu. Luar biasa. Mudah-mudahan kita ini dimudahkan, diringankan oleh Allah untuk melakukan ibadah. Oleh karena itu doa selesai sholat, kata Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya Allah, a'inni, tolonglah aku ya Allah, ala dzikrika, supaya senantiasa berzikir kepada Engkau ya Allah, wa syukrika, dan supaya terus bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan supaya bagus di dalam aku beribadah kepada Engkau ya Allah. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan hal ini bersamaan dengan hidayah Allah kepada kita semuanya. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.